Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Quick Response Code atau Shalom, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah Minggu hari ini. Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 23 Januari 2022. Pelayan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Simon Mutu, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, dan tim live streaming. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati pelayanannya. Persembahan, selama ibadah dilaksanakan secara online, jemaat dapat memberikan persembahan syukur, PSB, dan persembahan lainnya melalui rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer ke bendahara jemaat. Dan juga dapat memasukkan kolekte hari Minggu atau persembahan lainnya dengan cara scan barcode QRIS. Penerimaan anggota. Penerimaan menjadi anggota Gereja Toraja akan dilaksanakan atas diri Saudari Francisca Feliana Velki pada hari ini Minggu 23 Januari 2022 dalam ibadah hari Minggu. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Berita sekolah Minggu, pengurus
SMGT Jemaat Tangerang mengucapkan selamat atas keberhasilan Dea Gabriela yang setia membaca renungan singkat selama 1 bulan dan on time. GCA ini adalah program yang diadakan oleh Klasis. Saat ini tercatat 10 anak sekolah minggu Tangerang yang mengikuti GCA tersebut. Berdasarkan Raker KPJ, adik-adik sekolah SMGT yang setia mengikuti program tersebut akan diberi apresiasi oleh pengurus jemaat. Indikator penilaian adalah membuat kutipan setelah membaca renungan GCA tepat waktu selama 1 bulan. Kiranya GCA Klasis Pulau Jawa ini dapat menjadi media bagi anak-anak kita untuk semakin mencintai Allah. Rapat anggota 12 PPGT Jemaat Tangerang. Lanjutan rapat anggota PPGT Jemaat Tangerang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 23 Januari 2022. Mohon dukungan dari majelis dan jemaat. Sidang majelis. Sidang tahunan Majelis Gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Januari 2022 pukul 11.30 WIB. Dimohon kepada seluruh majelis gereja, masing-masing bidang, pengurus OIG, kepanitiaan dan tim kerja untuk menyiapkan laporan kegiatan tahun 2021, juga mengundang jemaat dalam rapat evaluasi program tahun 2021. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Berita kelahiran, telah lahir seorang putri, anak kedua dari keluarga Bapak Sadar Patodingan dan Ibu Yanti Sesa pada tanggal 1 Januari 2022. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Segenap anggota dan Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat atas karunia Tuhan kepada keluarga yang berbahagia. Berita sakit, mohon doa segenap jemaat untuk anggota jemaat yang sakit, Bapak Yulianus Rombetasik, Adi Sean Arung. Laporan penerimaan kas jemaat. Laporan penerimaan kas minggu ini dapat jemaat lihat di tayangan live streaming berikut. Jadwal ibadah. Ibadah hari Minggu 30 Januari 2022 pukul 9 WIB dilaksanakan secara onsite dan live streaming. Pelayan firman Bapak Pendeta Sabara STH MM, penanggung jawab ibadah Ibu Diaken Meti Tulak. Warta jemaat tambahan, ada surat dari permohonan bantuan pembangunan gedung gereja dan pastori. Jemaat sepakat Barobo. Intinya adalah dukungan dari anggota jemaat Tangerang. Mereka ada jual kaos di luar untuk membantu pembangunan gedung gereja di sana, dan juga program kemandirian jemaat sepakat. Program yang mereka rintis adalah ternak babi, pondok wisata perikanan dan tambak ikan, di mana gereja Toraja selaku pemilik aset dan jemaat selaku pengelolanya. Demikian warta jemaat. Selamat beribadah. Tuhan memberkati.
Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Dengan penuh sukacita dalam menjalani hari baru yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, umat yang percaya. Kita datang sebagai umat pilihan Allah untuk memuji dan memuliakan namanya. Dalam sorotan tema menghargai dan bersuka cita atas Taurat Tuhan, marilah kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian muliakan Tuhan Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera di Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai saudara juga. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 19 ayat 1 sampai 15. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Dari ujung langit ia terbit. Taurat Tuhan itu sempurna. Peraturan Tuhan itu teguh. Titah Tuhan itu tepat. Perintah Tuhan itu murni. Takut akan Tuhan itu suci. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Lebih indah daripada emas. Dan lebih manis daripada madu. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Maka aku menjadi tak bercela. Mudah-mudahan engkau berkenan akan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan perintah mengasihi. Kamu telah mendengar firman kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu.
Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, entah sadar atau tidak, terkadang kita entah melanggar perintah Tuhan atau tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Saya bilang entah sadar atau tidak, saya minta maaf tadi juga, rupanya dalam Alkitab besar ini ada beberapa liturgi. Yang terbuka itu liturgi minggu kemarin, ya, pada bagian pertama. Jadi saya minta maaf karena terselip beberapa liturgi di sana yang saya tarik, rupanya yang kemarin. Tapi sekarang sudah benar. Ya, mari dengan rendah hati saya mengajak kita selaku hamba Tuhan untuk mengakui dosa kita, bahkan dengan tulus di hadapan Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menginginkan kami mengajarkan dan mengamalkan firman dengan berpusat pada kehendak-Mu. Namun seringkali kami dikuasai oleh pikiran dan keinginan kami sendiri, sehingga kami terjerumus kepada keinginan untuk membesarkan identitas diri kami sendiri. Ya Tuhan, kepadamu kami memohon. Ampuni dan kasihani kami, ya Tuhan. Saudara-saudara yang telah mengaku dosa, berita anugerah diteguhkan kembali kepada saudara-saudara demikian. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Mendiami hati
Mari kita membawa persembahan kepada Tuhan dan berseru seperti pemazmur. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Mazmur 67 ayat 4. Kita menyanyi, kiranya Allah memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu. Semoga Engkau berkenan memakainya dalam pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Berikan hikmat kepada kami untuk menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami, agar semuanya itu membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan membaca Alkitab, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita mohon pencerahan oleh Roh Kudus. Sebelum itu, kita berdoa. Dengan penuh kegirangan Tuhan, kami datang menghadap Dikau. Kami muliakan nama-Mu yang agung itu. Baik kami yang hadir di gedung gereja ini, maupun segenap saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Bapa, kami merindukan persekutuan dengan Dikau. Dan kami merindukan firman-Mu, karena firman-Mu itu pencerah bagi jiwa kami, penyuluh jalan kami. Firman-Mu begitu indah, lebih indah daripada emas, dan lebih manis daripada madu. Kalau kami akan membaca Alkitab, kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kami mohon Tuhan menolong kami, karena kami menyadari betapa tidak layak kami. Kuduskan kami Tuhan.
layakkan kami untuk memahami apa kehendak-Mu bagi kami. Roh-Mu yang kudus kiranya bekerja dalam diri kami, menerangi batin kami, membuka pikiran kami, sehingga kami dapat menangkap maksud Tuhan bagi kami lewat pemberitaan firman Tuhan saat ini. Tolong para lektor, tolong hamba-Mu, tolong jemaat-Mu yang juga sama-sama dengan kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berbicaralah, karena kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Demi nama Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami sampaikan doa ini. Amin. Firman Tuhan dari Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 9 dengan perikop pembacaan kitab hukum hari raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membaca kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membaca kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Masea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu itu membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serepia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Masea, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembaca dimengerti. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 berbunyi, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak,
dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Dalam jemaat pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita dengarkan Injil Yesus Kristus yang kali ini dibacakan dari Injil menurut Lukas pada pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi begini. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang.
Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Tetapi ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Sedemikian jauh firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kure semangat puang. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem, salam sejahtera bagi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian. Tema renungan pada hari Minggu ini adalah menghargai dan bersukacita atas Taurat Tuhan. Saya tidak akan mengambil sebagai dasar satu bacaan saja. Kali ini saya mengambilnya dari pertama dari Mazmur 19 tadi, kemudian dari kitab Nehemia, dan terakhir dari Injil yang saya bacakan, Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan 30. Saya mulai dengan Mazmur 19. Saudara-saudara, Allah itu kita kenal karena Ia berkenan menyatakan dirinya. Artinya apa? Tanpa itu kita tidak akan pernah mengenal Allah. Kita akan meraba-raba di tengah kegelapan. Jadi karena kasih-Nya, Allah menyatakan diri. Itu harus kita ingat. Allah menyatakan diri karena Ia mengasihi kita. Memang tujuan dari segala sesuatu adalah agar Allah dimuliakan. Tapi ketika Ia berkenan mengkomunikasikan dirinya kepada kita manusia yang berdosa ini, itu semua karena Ia mengasihi kita. Yang pertama, ada yang disebut general revelation, penyataan diri Allah secara umum. Seperti kita baca dari Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Melalui alam semesta mestinya kita bisa mengenal Allah. Orang berbicara dalam ilmu filsafat tentang causa prima.
penyebab awal dari segala sesuatu. Jadi mereka bilang, ya kalau kita pandang semesta alam, kalau kita pandang keindahan alam ini, itu tidak ada begitu saja. Pasti ada penyebabnya. Dan sebab itu mereka katakan, pasti ada kuasa yang menciptakan semua itu. Banyak orang yang berupaya hanya mengenal Allah lewat apa yang disebut penyataan umum itu. Tapi ingat, itu tidak cukup. Mengapa? Karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pertama, gambar Allah pada dirinya menjadi rusak. Jadi pengenalannya tentu tidak akan sempurna. Tapi juga kejatuhan manusia ke dalam dosa merusak alam ini. Kita tidak dapat lagi memuliakan Allah secara benar hanya dengan penyataan umum. Betapapun itu tetap akan penting bagi kita, karena ketika kita menerima penyataan diri Allah secara khusus, yakni melalui firman-Nya, maka apa yang diungkapkan Tuhan lewat alam semesta menjadi terang bagi kita. Pada ayat 8 sampai ayat 15 Mazmur 19 diungkapkanlah tentang firman Tuhan. Kalau tema renungan kita menghargai dan bersukacita atas Taurat Tuhan, Taurat Tuhan di situ sebenarnya maksudnya apa yang Tuhan ajarkan, ajaran Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah Tuhan. Jadi bukan hanya berbicara tentang 10 hukum, bukan hanya berbicara tentang yang orang biasa sebut 5 kitab Taurat Musa, tapi sebenarnya seluruh firman Tuhan yang tertulis di sini bisa terangkum di situ. Apa yang Tuhan kehendaki dari kita sebagai umat-Nya. Mazmur 19 itu sebenarnya semacam puji-pujian ya, akan apa yang Tuhan ungkapkan. Pertama melalui alam semesta, tapi juga melalui firman-Nya. Kalau kita ingat kembali Mazmur tadi, dia bilang firman Tuhan itu lebih indah daripada emas dan lebih manis daripada madu. Betapa membuat hati kita bersukacita. Kita disegarkan oleh firman Tuhan. Mungkin ada di antara kita bertanya, bagaimana sih Pak Pendeta? Kok firman Tuhan itu menjadi indah dan manis? Bukankah firman Tuhan itu terkadang berupa larangan bagi kita? Seolah-olah menghambat kita untuk melakukan sesuatu. Oh tidak, saudara. Bayangkanlah begini. Kalau Tuhan dalam 10 firman mengatakan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, kita harus mengerti latar belakangnya. Di dalam pendahuluan atau mukadimah dari 10 firman, Tuhan mengatakan, akulah Allah Tuhanmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi Tuhan memperkenalkan diri, lalu sebenarnya dia mengatakan, sebab itu jangan ada padamu ilah lain. Hanya dengan mengikuti Tuhan yang membebaskan itu kita mengalami kebebasan atau pembebasan. Banyak jalan yang kelihatannya baik tapi membawa kepada maut. Itu terjadi dalam kehidupan kita juga sekarang ini. Bukankah banyak orang yang mencari jalan pintas? Banyak orang pikir kalau dia ada persoalan berat, dia lalu minum banyak minuman keras untuk melupakan itu. Sepintas enak, tapi membawa kepada kesesatan katakanlah. Itu tidak menjaminkan apa-apa. Dan banyak hal lagi yang bisa kita katakan. Jadi bagaimana kita bisa menghargai dan mensyukuri firman? Kita bayangkanlah kita sedang menuju ke jurang yang akan membawa kita kepada maut. Lalu Tuhan bilang, jangan anakku, kau binasa kalau kau jalan itu. Ikutilah jalan ini. Jadi firman Tuhan itu mengarahkan kita supaya kita menjalani kehidupan damai sejahtera, kehidupan yang penuh kebahagiaan, kehidupan yang membawa kepada kehidupan kekal. Kalau tanpa itu, betapa mengerikan, saudara-saudara. Mungkin kita tidak sadar, kita sudah terjerat di dalam kuasa iblis
atau dijerat oleh kuasa iblis dan dia membawa kita kepada kebinasaan. Dengan menyadari apa yang saya katakan tadi, kita dapat mengamini bagaimana Tuhan mengatakan atau bagaimana firman Tuhan mengatakan. Firman atau perintah Tuhan itu lebih indah daripada emas, lebih manis daripada madu. Pemazmur memang bersuka cita atas firman Tuhan, karena dengan firman Tuhan, Tuhan melawat kita dan mau mengarahkan kehidupan kita dengan penuh kasih. Sekarang ini kalau kita mendengar firman, bayangan kita harus begitu. Jangan pikir, apa lagi ini? Kalau bahasa Toraja bilang, apa umurnya di parentang kita? Ya kayak beban, bukan begitu. Kita sedang membaca sapaan kasih Allah bagi kita setiap pribadi. Kalau Tuhan berfirman berarti Ia mengasihi kita. Kalau Ia tidak berfirman bagi kita, Ia membiarkan kita binasa. Itu kalau secara manusia, kalau Tuhan tidak mengasihi kita, bisa saja Tuhan bilang, itu kan salahmu sendiri, terserah kamu. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan itu penuh kasih bagi kita sekalian. Itu yang pertama mau saya katakan. Yang kedua adalah pembacaan dari Nehemia tadi. Keadaannya adalah orang sudah kembali dari pembuangan di Babilonia, mau membangun kembali kehidupan di tanah yang Tuhan janjikan itu. Ya, the promised land, tanah terjanji. Mau membangun Yerusalem, mau membangun bait Allah. Mereka itu penuh kehausan, katakanlah, untuk mendengarkan apa sih yang Tuhan kehendaki. Mereka sudah pernah melawan Tuhan dan akibatnya fatal. Yerusalem diratakan dengan tanah oleh Nebukadnezar dari kerajaan Babilonia. Bait Allah juga dihancurkan. Padahal bait Allah adalah simbol atau lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Lambang kehadiran Allah di muka bumi ini. Tapi kalau itu dihancurkan, apa artinya semua itu? Mereka mungkin berpikir Allah tidak berkuasa membela rumahnya sendiri atau melindungi tanah yang dijanjikannya. Bukan itu. Yang terjadi adalah umat Tuhan tidak tahu berterima kasih. Mereka sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Mereka sudah diantar di padang gurun secara luar biasa. Mereka menang atas lawan-lawannya karena Tuhan berperang untuk mereka. Mereka sudah mendiami negeri yang dalam Alkitab biasa digambarkan berlimpah susu dan madunya. Tetapi mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa lain. Bayangkan, kalau penyembahan kepada dewa lain juga masuk ke dalam bait Allah, mengerikan. Itulah yang dilakukan oleh umat Tuhan kala itu. Tapi ketika kita mendengar itu, ibu bapak dan saudara-saudara, saya selalu mau katakan, jangan kita pikir itu hanya peristiwa masa lalu. Sekarang juga banyak orang mungkin tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang memberi hidup, Tuhan yang menyelamatkannya. Tapi apakah yang disembahnya? Itu yang disebut dewa-dewa modern banyak menjadi godaan. Banyak orang menyembah mammon, menganggap uang di atas segala-galanya. Kalau orang beriman dia katakan uang itu penting. But money is not everything. Bukan, uang itu bukan segala-galanya. Dia pakai uangnya dengan benar untuk menjalani hidup dan untuk memuliakan Tuhan. Hartanya itu bukan memerintah dia atau mengendalikan dia, bukan menjadi sembahan baginya. Ada juga orang yang menyembah kesenangannya sendiri, itu yang disebut hedonisme. Kita tidak tahu bersyukur kalau kita lakukan itu, karena bukan kesenangan kita yang menyelamatkan kita, Tuhan yang mengasihi kita di dalam Kristus. Jadi pertanyaannya, seberapa jauh kita tahu bersyukur, atau kita menjawab apa yang Tuhan buat itu secara benar. Sekali lagi itu menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai terjadi juga di dalam kehidupan kita sekarang ini. Tapi umat Tuhan itu waktu itu mungkin setelah mengalami
beban berat, di pembuangan, mereka sekarang merindukan Tuhan. Ya. Dan mereka minta supaya apakah yang dikehendaki Tuhan dibacakan bagi mereka secara terbuka, dan muncullah seorang imam namanya Ezra. Yang menarik di sini, Ezra itu bukan hanya melayani ibadah, karena imam itu melayani pelaksanaan ibadah, ada korban bakaran atau korban macam-macam di bait Allah, dia lakukan itu. Tetapi Ezra ini dikatakan ahli kitab, dia mendalami betul firman Tuhan, dia bisa mengajarkan itu dengan benar, dan ini yang penting. Kalau kita lihat peran Ezra di sini, pertama, ketika dia membuka Taurat Tuhan, jemaat semua berdiri. Ini kemudian menjadi tradisi di kalangan orang Israel sampai sekarang ini. Bukan hanya di Bait Allah, sekarang Bait Allah tidak ada lagi ya. Di rumah-rumah ibadah yang disebut sinagoge, di banyak tempat, kalau firman Tuhan dibacakan, orang semua berdiri. Itu sudah jadi tradisi, tapi itu adalah ungkapan hormat terhadap pemberitaan firman. Saya ingat dulu, saya pendeta muda di kampung. Itu biasanya kalau ada pesta kematian begitu, ada kan kebaktian setiap sore atau malam. Apa yang terjadi? Tidak selalu, tapi terkadang yang begini yang terjadi, yang dulu saya alami. Pendetanya baca Alkitab, kemudian berkhotbah. Ada orang di pondoknya masing-masing, entah main domino, entah ribut, ada yang sedang potong bambu mungkin. Seperti tidak ada rasa hormat. Iya kan? Tapi saya bersyukur waktu itu ada orang tua, mungkin ada yang kenal di sini, namanya Nek Ratuan, sudah meninggal ya. Itu ayah dari istrinya pendeta Manapa misalnya, atau Pak Manapa yang di Jatiwaringin sekarang. Dia tinggal di Malango. Itu tapi dia masih masuk Jemaat Talung Lipu. Saya dulu di Jemaat Talung Lipu ya. Dan kalau mau kebaktian, dia berdiri dulu. Dan saya ingat beliau karena beliau itu tegas. Kalau bahasa Toraja dia bilang, "Apa kami tahu?" Kalau orang tidak mau dengar kebaktian, tidak mulai. Dia bilang, "Kita tidak akan mulai." Untuk apa? Saya bilang, hebat juga ini orang tua. Disuruh orang diam. Baru dia bilang lagi, "Ya tekadan napuang mata." Jadi firman Tuhan mau disampaikan. Nah satu rite. Wah saya juga bilang, wah kalau saya lama-lama ini berarti saya bohong dong. Benar juga, ada orang berbisik. Wah ya napa nita untuk saya tak. Kenapa kok bisa tur itu tak era lawa mintu apa narengkang. Saya ikuti itu karena apa? Saya bilang daripada kita berlama-lama di keadaan seperti ini malah menjadi tidak ada gunanya. Kita berusaha seefisien mungkin di tempat seperti itu. Lain kalau dalam gedung gereja ya. Ini di tempat yang terbuka di mana orang merasa bebas melakukan apa saja. Dan saya bersyukur terjadi hal seperti itu. Jadi mungkin karena orang tahu betul tidak lama dan orang sudah mulai terbiasa begitu, akhirnya kebaktian itu menurut saya ada gunanya. Jangan sampai kebaktian itu formalitas doang. Bilang katanya ya setiap malam ada kebaktian di acara itu. Apakah orang menghormati perintah Tuhan? Itu kan yang jadi tanda tanya. Tapi jangan kita pikir di kampung saja. Ya, di sini juga bisa terjadi atau di mana-mana. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Alkitab dibaca atau pendeta berkhotbah, dia sementara buka-buka HP-nya baru lihat YouTube dan segala macam. Untung kalau yang dilihat adalah tafsiran yang benar tentang firman yang akan dibawakan pendeta. Karena terkadang ada orang begitu, dia mengecek, ya jangan sampai pendeta ngaur. Ya kalau bahasa Toraja bilang tak siarakan nama abu lelong ate pandita. Ya dia cek di YouTube. Tapi kalau yang lain yang dia bikin itu masalah. Ya. Terkadang kita lihat banyak orang yang anak-anaknya kalau ribut langsung dia angkat, dia bawa keluar. Karena apa? Dia bilang kau mengganggu. Orang dulu selalu berdiri mendengarkan firman, diam, menghargai firman.
Jadi bukan saya sebagai pendeta yang dihargai, ya. Firman yang dibacakan itu hargailah. Sekali lagi itu adalah sapaan kasih Tuhan bagi kita. Ya. Sedangkan orang biasa saja. Artinya sesama kita manusia, tapi mungkin kedudukannya lebih tinggi. Ada enggak saya menghormati apa yang dikatakannya? Kalau dia mengatakan kepada saya sesuatu, baru saya membelakang, saya lihat lain. Oh enggak kan? Dia akan merasa tersinggung. Betapa sakit hati Tuhan. Kalau firman-Nya dibacakan, baru kita cari kesibukan lain. Ya, mudah-mudahan tidak pernah terjadi di sini ya. Yang begitu. Karena apa? Memang kita harus menghargai firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan ini. Esra menerangkan firman Tuhan dengan benar. Ini juga penting ibu bapak dan saudara-saudara. Begini, seorang pendeta misalnya, dia kan belajar teologi ya. Saya ambil contoh, saya kebetulan belajar teologi 10 tahun lamanya. Ya. Pertama di namanya PGA, Sekolah Guru Agama, 3 tahun. Kemudian di STT Rantepo 4 tahun, di STT Jakarta 3 tahun, jadi 10 tahun. Tapi itu kan belum cukup. Saya setiap hari harus belajar terus. Karena ada dosen kami dulu bilang, kalau pendeta tidak lagi belajar, itu pendetanya belum bertobat. Ya. Artinya apa? Esra itu tadi, dia ahli kitab, dia menerangkan dengan benar apa yang Tuhan kehendaki, dan itu tanggung jawab bagi seorang pengkhotbah. Saya juga punya tanggung jawab itu. Saya harus berusaha memahami dengan benar apa makna firman itu yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Mau disampaikan di zaman modern kan tidak gampang. Saya harus berusaha mendalami itu dengan membaca tafsiran dan membandingkan banyak hal. Sekurang-kurangnya membandingkan terjemahan-terjemahan yang saya mengerti, sehingga saya bisa menyampaikannya dengan benar. Jadi ini kritik bagi kami sebagai pendeta, termasuk saya. Dan saya tidak tersinggung kalau orang bicara mengkritik pendeta, apalagi pendeta Gereja Toraja. Kan saya pernah ceramah di Jatiwaringin, lalu saya dengar begini, terkadang katanya orang bilang, kenapa kamu tidak ke gereja? Dia mengeluh. Apa rananya pandita gereja Toraja tingkarudo mana ditandai. Saya bilang tidak apa-apa, itu koreksi bagi kami. Mungkin memang cara kami menyampaikan firman kurang menarik, kurang baik, ataukah asal-asalan, tidak mendalami dengan sungguh apa maksud dari bacaan itu. Itu penting, dan bagi saya, kalau saya tidak lakukan itu, saya anggap itu dosa. Dia ada salah tuh jemaat. Atau terkadang kita istilahnya itu membebankan kepada satu ayat sesuatu yang bukan maksudnya. Tongan duka itu ada benar juga yang dikatakan, tetapi bukan itu maksud ayat itu. Itu kan namanya membebani firman Tuhan dengan sesuatu yang bukan maksudnya. Tidak boleh terjadi mestinya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada peristiwa yang ketiga. Yesus datang di Galilea, dari satu rumah ibadat ke rumah ibadat lainnya. Dia memberitakan firman Tuhan. Apa artinya itu? Bagi Yesus yang paling utama dalam pelayanannya adalah pemberitaan firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dari umatnya. Ini sekarang kita lestarikan dalam gereja Protestan. Ingat, kalau gereja Protestan sekarang mimbar itu pas di sentral ya, di tengah, di depan. Kalau saudara lihat di barat dalam tradisi gereja, mimbar di katedral yang begitu besar, biasa mimbar itu kayak di sebelah kiri atas. Yang di depan itu hanya altar. Gereja Toraja ini menempatkan pemberitaan firman pada tempat yang sentral. Sebenarnya itu maknanya mengapa mimbar di tengah. Ya, biasa kan kalau Natal orang taruh mimbar di sudut karena ini mau dipakai oleh orang lain untuk mementaskan drama. Tidak ada salahnya juga, tapi sebenarnya boleh saja mimbar di situ dulu. Nanti digeser lah. Kalau sudah ada pementasan drama, jangan ada kesan
ini mimbar di kemana aja, tidak apa-apa. Sebenarnya bukan begitu. Firman Tuhan sentral pada pemberitaan gereja. Firman Tuhan yang diperdengarkan dan firman Tuhan yang kelihatan. Tidak kebetulan di depan ini ada alat perjamuan dan alat tempat baptis. Itu kan sakramen. Firman Tuhan yang kelihatan menyatu dengan firman yang diberitakan. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke Nazaret, kota tempat ia dibesarkan. Dia kan lahir di Bethlehem, tapi dibesarkan di Galilea, di kota Nazaret. Dia membacakan firman dan seperti tradisi Yahudi, orang juga berdiri. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus membacakan Taurat Tuhan, orang berdiri. Membacakan firman Tuhan, orang berdiri. Waktu itu diberikan kepadanya kitab, tapi itu kan dulu bentuk gulungan, bukan seperti sekarang semua sudah terangkum di sini. Ada misalnya gulungan kitab Nabi Yesaya tersendiri. Dikasih dia kitab Nabi Yesaya. Di situ Tuhan Yesus membacakan sesuatu yang indah didengar oleh orang-orang yang hadir. Karena apa? Dibacakan tentang nubuat mesianis. Kalau Mesias akan datang, yang dilakukannya adalah seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan tadi. Jadi luar biasa kan kalau orang rindu akan firman Tuhan lalu dibacakan itu. Saya baca sekali lagi ya. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Betapa menyejukkan kan itu. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang, ketika kamu mendengar firman itu, genaplah firman itu. Ketika ia membacakannya, apa artinya? Ia mau mengatakan sebenarnya Mesias yang dijanjikan telah hadir di tengah-tengah kamu. Mungkin kamu tidak menyadarinya. Dan ini yang menimbulkan penolakan. Orang bilang, wah, orang kagum dengan kata-kata indah ya ketika Tuhan Yesus membacakan. Tapi serentak dengan itu orang langsung menyambungnya dengan kalimat, bukankah ia ini anak Yusuf? Oh, teman bermainnya mungkin dulu, saya sama-sama kecil itu. Saya tahu kerjanya itu kerja tukang kayu. Kok tiba-tiba dia merasa diri dia menggenapi janji mesianis? Tidak masuk akal lah kira-kira begitu. Begitu terkadang orang menilai Yesus. Padahal kita harus ingat, memang Yesus lahir dari anak darah Maria secara manusia. Tetapi dia adalah firman yang telah menjadi daging dan hadir di antara kita, kata Yohanes, Injil Yohanes pasal 1. Dia adalah firman yang sejak kekal ada. Makanya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 dia bilang, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ada pre-existence Kristus, pre-existence Yesus. Itu terkadang orang tidak sadari. Dan sebenarnya ketika ia membacakan penggenapan tentang janji mesianis, orang harus tahu bahwa yang hadir di sana bukan hanya anak Maria, bukan hanya anak tukang kayu. Itu secara manusia benar. Tetapi Yesus sekaligus adalah anak Allah. 100% hadir sebagai manusia, tapi 100% tidak ada kurangnya. Dia adalah firman yang menjadi daging atau firman yang menjadi manusia. Bagaimanakah orang punya pandangan terhadap Yesus? Hanya dengan membaca dan mendalami firman Tuhan kita akan menyadari bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Sehingga kehadirannya mestinya kita tanggapi dengan benar. Tadi saya bilang Tuhan menyatakan diri pertama melalui alam dan kemudian melalui firman-Nya. Dan firman itu
memakan waktu yang begitu panjang. Tuhan memilih Abraham, kemudian satu umat tertentu, dan Tuhan bergaul dengan umat itu, dan kepada umat itu dijanjikan datangnya Mesias, dan itu yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Firman hadir secara sempurna di dalam diri Yesus Kristus. Nah, ibu bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan sesuai dengan tema renungan kita. Yang pertama adalah ini: adakah dalam hidup kita sungguh memang menghargai firman Tuhan? Ataukah kita menganggapnya hal biasa saja? Kalau dulu dalam prakteknya, seperti saya bilang tadi, orang tiba-tiba berdiri semua ya. Kalau firman dibacakan, sebenarnya itu ada makna simbolisnya dalam hidup ini. Adakah kita menghargai firman lebih daripada yang lain? Firman Tuhan mengatakan begini, orang lain mengatakan begini, mana yang kita pilih? Atau ketika firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kamu tidak bisa menyembah Tuhan dan menyembah Mammon sekaligus. Harus ada pilihan. Kita ini menjadi hamba uang atau menjadi hamba Tuhan. Kita ini hidup berpedomankan firman Tuhan, atau kita dikendalikan oleh hal-hal lain. Yang kedua adalah, apakah ketika ibadah dilaksanakan, diselenggarakan seperti kita sekarang ini beribadah, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh karena kita tahu kita sedang menghadap hadirat Tuhan. Saya ingat di gereja Rantepo itu, yang orang bilang gereja besar padahal kecil sekarang ini ya. Apa yang terjadi? Kalau launching kedua, orang sudah jalan ke gereja. Kalau datang ke gereja tidak ada cerita lagi. Mereka duduk paling buka Alkitab. Tidak ada ngomong sana sini. Ya. Saya kira itu upaya untuk beribadah secara sungguh-sungguh. Kali lainlah kita bergurau, katanya kira-kira begitu. Sekarang jangan ganggu saya konsentrasi untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan sampai ibadah itu formalitas doang. Jangan. Tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Atau kita menjalani hidup ini dengan menaati aturan-aturan secara formalitas doang, seperti para Farisi dahulu kala. Yang Tuhan kehendaki adalah kita mengalami, atau kita menyadari bahwa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan lawatan kasih Tuhan juga lewat firman-Nya. Kita jawab dengan kasih. Kita mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adakah juga di dalam kehidupan kita selalu menyadari bahwa kita butuh kehadiran Tuhan Yesus? Keadaan ini, pembaharu gereja Calvin mengatakan begini: keadaan di mana orang tertindas, orang tertawan, orang buta, dan lain sebagainya yang dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya yang Tuhan Yesus bacakan, adalah keadaan tanpa Kristus, tanpa Mesias. Artinya apa? Kalau Kristus mau kita hadirkan dalam kehidupan ini, hidup kita tidak lagi tertawan, kita tidak tertindas, kita tidak buta, tapi kita mengenal anugerah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Terkadang juga begini, orang bergantung pada seleranya doang. Ini mungkin yang terakhir mau saya katakan ya. Mungkin orang tanya, saya ini mau khotbah, tapi saya lihat apa? Saya ini mau gereja, tapi saya lihat dulu siapa sih pengkhotbahnya. Wah, pendeta mutu, malas saya. Bisa saja kan begitu. Ya mudah-mudahan sih tidak ya. Orang pilih-pilih orangnya kira-kira. Padahal pendeta itu kan mau memberitakan firman, ya, bukan hal-hal lain. Dia bukan pamer tampangnya di depan. Bilang, oh lihat ini saya ganteng. Oh enggak lah.
Adakah kita sungguh-sungguh menyadari keadaan tanpa Kristus? Dan kita membutuhkan Dia, kita membutuhkan firman-Nya di dalam perjalanan hidup ini. Itu yang harus kita jawab, yang masing-masing menjawab dengan sungguh-sungguh, karena itu sangat menentukan dalam perjalanan kehidupan beriman dan di dalam pertumbuhan iman kita masing-masing. Orang di Nazaret menolak Tuhan Yesus karena mereka berpusat pada pikiran mereka sendiri, katakanlah selera mereka. Oh iya, kalau Mesias datang mestinya dalam kedikjayaan. Dia akan membebaskan kita dari penjajahan. Tapi kalau Yesus ini anak tukang kayu, enggak lah, saya enggak mau terima. Padahal Tuhan menemui kita sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Tuhan Yesus bilang, waktu Elia, banyak janda di Israel. Tapi Elia diutus ke janda di Sarfat di Sidon. Karena apa? Tuhan mengasihi semua orang dan Dia bertindak sesuai dengan kasih-Nya, bukan dengan selera kita. Mungkin kalau kita bilang, Elia lebih baik di sinilah. Atau di zaman Elisa, apa yang terjadi? Banyak orang kusta di Israel, tapi bukan itu yang disembuhkan. Naaman dari Syria datang, itu mengalami kesembuhan karena ketaatannya kepada Elisa yang disuruh mandi. Si Naamannya disuruh mandi di Sungai Yarden. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nyatakanlah sikap yang baru. Hargai firman Tuhan itu dimanapun engkau berada. Yang kedua, bersyukurlah selalu atas firman itu, karena itu yang menyegarkan jiwamu. Itu yang menjadi suluh dan terang pada jalan hidup ini, kata Mazmur 119. Dan kiranya Tuhan selalu berkenan menyapa kita dalam kasih-Nya. Bersyukurlah bahwa setiap minggu firman diberitakan kepada kita. Mungkin juga ada PA atau ibadah rumah tangga di mana firman kita dengarkan. Dan mudah-mudahan saudara-saudara, kita akan mengatakan, kalau untuk mendengar firman saya ada waktu. Saya ada waktu untuk hal lain, tetapi kalau firman diberitakan saya juga ada waktu. Saya tidak akan katakan maaf, saya tidak ada waktu untuk PA, saya tidak ada waktu untuk ke gereja. Manfaatkan semua itu untuk berhubungan secara intim, secara pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi, jawablah sapaan kasih Tuhan dengan juga mengasihi Tuhan, dengan menaati segala firman-Nya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita saat teduh sejenak ibu bapak dan saudara-saudara. Dan saat ini ada akta khusus penerimaan menjadi anggota Gereja Toraja dari gereja yang tidak seajaran dengan kita. Saya akan membacakan formulir dalam gereja kita yang ditentukan untuk penerimaan jadi anggota Gereja Toraja dari saudara-saudara dari gereja yang tidak seajaran. Oleh pimpinan Roh Kudus, Saudari Francisca Feliana Melki telah datang di sini untuk mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, mengakui pengakuan Gereja Toraja, agar nyata bahwa saudari dengan tulus ikhlas hendak menjadi anggota Gereja Toraja. Saya persilakan saudara berdiri dan menjawab pertanyaan berikut. Ya. Pertanyaan yang pertama, percayakah engkau dengan sungguh bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan yang isinya diterangkan dalam pengakuan iman Gereja Toraja? Apakah engkau percaya? Ya, saya percaya. Pertanyaan yang kedua,
Mengakukah engkau dengan sungguh bahwa Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang dewasa dan dengan anak-anak, sehingga walaupun anak-anak belum mengetahui arti baptisan kudus, mereka tidak boleh dihalangi untuk menerima tanda meterai anugerah Tuhan itu? Apakah jawab saudara? Mengakukah saudara? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk memegang teguh pengajaran firman Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia, melawan dosa dan segala keinginan jahat, dan bersedia menaati pengakuan iman Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja, serta tunduk dan patuh di bawah nasihat dan teguran gerejawi apabila engkau dalam pengajaran dan perihidup menyimpang dari kehendak Allah. Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Dengarkanlah hal ini. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan dan menguatkan serta mengokohkan engkau. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Dan mari jemaat, kita membawa saudara kita ini di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Tahu dan Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan sudah menggerakkan hati saudara kami ini, sehingga dia telah berdiri menyatakan imannya sebagai anggota Gereja Toraja. Kiranya Engkau menolong dan menguatkan dia supaya dari hari ke hari ia semakin bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya oleh pimpinan Roh Kudus ia dapat mengikut Yesus Kristus Juru Selamat satu-satunya dengan sukacita. Kami mohon doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita. Di sini sudah ada catatan mengenai hal-hal pokok yang akan kita dukung dalam doa bersama-sama. Mari jemaat Tuhan, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Allah, Engkau yang menyapa kami dengan firman kebenaran-Mu. Mampukan kami mengalami semua itu sebagai sapaan kasih Tuhan bagi kami dalam gembara hidup di dunia yang sudah dirusak oleh dosa ini. Mampukan kami di dalam juang iman di dunia ini selalu menghargai firman-Mu Tuhan, dan mensyukuri kehendak-Mu yang boleh diperdengarkan, yang boleh kami baca di dalam kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, kami pun seperti pemazmur mengungkapkan pujian dan pengakuan bahwa firman-Mu itu lebih indah daripada emas dan lebih manis daripada madu. Firman-Mu lah suluh dan terang pada jalan hidup ini. Tanpa itu kami sesat di dunia ini Tuhan. Kami meraba-raba dalam kegelapan. Syukur Tuhan, karena Engkau mau selalu melawat kami, dan di banyak kesempatan memperdengarkan kebenaran firman-Mu bagi kami. Mampukan juga hamba-Mu Tuhan dan semua pelayan untuk bukan hanya menjadi imam, tapi menjadi ahli kitab, berupaya mendalami betul-betul firman Tuhan dan menyampaikan kebenaran firman itu di hadapan jemaat. Kiranya ya Tuhan, ibadah kami selalu kami selenggarakan dengan kesungguhan hati, sehingga itu tidak sia-sia, tapi menjadi korban persembahan yang berbau harum
di hadapan Tuhan. Bapa di surga, jikalau kami beribadah sekarang ini dan bersyukur kepadamu, pertama-tama kami bersyukur dengan saudara-saudara kami atau anak-anak kami yang di dalam sepekan ini berulang tahun. Berkati mereka, beri umur panjang kepada mereka semua. Kalau kami berkumpul beribadah bersama-sama, kami pun mengingat saudara-saudara kami yang tidak bisa beribadah hari ini karena dalam kelemahan tubuh. Kami bawa mereka dalam doa. Tuhan, lawatlah mereka, jamah mereka dengan tangan kuasa-Mu yang tak pernah berubah. Beri kepulihan Tuhan, dan berkati segala usaha perawatan bagi mereka. Bagi Bapak Yulianus Rombetasi, bagi adik Sean Arung, kiranya mereka pulih dari sakit yang diderita. Kalau ada anggota jemaat atau keluarga yang berduka, oh Tuhan, lawat mereka, beri kekuatan, teguhkan mereka dalam iman, dan beri penghiburan selalu. Kami mau berdoa untuk segala pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkatilah Tuhan. Kiranya semua berlangsung dengan penuh kesungguhan dan berjalan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati majelis jemaat dalam pekerjaan pelayanan, pendeta, penatua, diaken, dan semua mereka yang terlibat dalam pelayanan. Berkatilah juga semua mereka yang terlibat dalam pelayanan ibadah saat ini, tim multimedia, kantoria, pemusik, juga anggota majelis yang terlibat langsung sekarang ini. Kiranya semua mereka tetap bersukacita melayani Tuhan sebagai tanda syukur atas kasih kesetiaan Tuhan yang dinyatakan bagi kami semua. Kami berdoa untuk pelayanan diakonia jemaat-Mu. Tolonglah biar semua berlangsung dengan baik, sehingga kehidupan jemaat-Mu, jemaat Tangerang ini nyata sebagai suatu kesaksian. Orang akan melihat bahwa ini hanya bukan hanya persekutuan ibadah ritual, tapi juga persekutuan sebagai saudara bersaudara, di mana orang saling mempedulikan dan saling mengangkat, membagikan apa yang mereka punyai untuk yang lain juga, bahkan menghadirkan diri, menebar kasih kepada orang-orang di sekitar mereka. Bapa di sorga, ada rencana pelaksanaan sidang tahunan Majelis Gereja tanggal 30 nanti. Berkati rencana itu, dan kiranya semua yang dirancangkan boleh terlaksana dengan baik. Ada juga rapat anggota tahunan PPGT Jemaat Tangerang tanggal 23 ini, hari ini. Berkati itu supaya semua menghasilkan hal yang berguna, khususnya bagi PPGT, bagi orang muda-Mu, sehingga mereka semakin tumbuh ke arah kedewasaan dan mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Bapa di sorga, kami doakan juga segenap pelayanan gereja, dimanapun gereja hadir, kiranya di situ mereka memberitakan dan menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi orang lain. Pelayanan gereja di Klasis Pulau Jawa, wilayah 4, Sinode Gereja Toraja dalam lingkup PGI, bahkan pekerjaan pekabaran Injil baik oleh Gereja Toraja maupun oleh gereja-gereja lain, kiranya semua berjalan dengan baik, dan di situ nama-Mu dimuliakan. Kami mau mendoakan bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami Tuhan, kiranya mereka itu tetap konsisten melayani masyarakat, mengupayakan tegaknya keadilan dan menciptakan kesejahteraan rakyat di negeri Indonesia tercinta ini. Terutama para tenaga medis, tolonglah dalam upaya mereka, dalam upaya pemerintah menanggulangi wabah COVID-19. Kami bersyukur bahwa wabah COVID tidak seganas seperti yang sebelum-sebelumnya, dan kiranya Engkau menolong bangsa kami, kiranya suatu waktu wabah COVID-19 bisa sirna dari negeri ini. Tolong kami sebagai bangsa Indonesia dengan latar belakang yang berbeda, berbeda suku, berbeda keyakinan, berbeda status sosial. Kiranya kami boleh saling menghargai satu
dengan yang lain. Pedulikanlah kami setiap pribadi Tuhan, setiap rumah tangga. Hadirlah dengan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami. Pedulikanlah kami di dalam kesibukan kerja masing-masing, dalam segala usaha kami. Berkati kami Tuhan. Berkati anak-anak dan cucu-cucu kami dalam pendidikan mereka atau dalam pekerjaan mereka, di dalam pertumbuhan mereka. Tolonglah beri kesehatan selalu bagi mereka juga. Oh Tuhan, inilah doa kami, ini syukur kami kepadamu. Berkenan apalah menyahuti kami, bukan karena kami layak, tapi karena kasih-Mu di dalam Kristus Yesus. Di dalam namanya kami sampaikan semua ini. Ia sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Aku berpegang kepada perintah-perintah-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Amin. Pergilah, jadilah pribadi yang selalu percaya dan terus belajar, menjadi orang bijak, arif, dan dewasa, dengan memberlakukan pengertian dari Tuhan melalui Tauratnya sebagai sumber kebenaran tertinggi, dan arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan nyanyian syukur. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Mari bawa padanya
Jemaat dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah Minggu pada hari ini. Majelis Gereja Jemaat Toraja Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Gelap malaikat dalam surga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah.